in high school, camel jockey. Towelhead. Whoa. Not cool. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini Shibraya akan membahas alur cerita film yang berjudul American Fighter. Film ini dirilis tahun 2020, yaitu tentang seorang pemuda yang dikirim oleh orang tuanya dari Iran ke Amerika karena di negaranya sedang terjadi konflik. Yang belum nonton film sebelumnya, saya siapkan linknya di deskripsi atau di kolom komentar. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film kita diperlihatkan seorang pemuda bernama Ali Jahani yang baru saja bangun dari tidurnya. Ia adalah orang asli Iran yang kini berada di Amerika. Diketahui Ali tinggal di kos-kosan bersama teman barunya yang bernama Rian, ini orangnya. Di sini Ali memberitahu kepada Rian kalau sebentar lagi orang tuanya akan menyusul ke Amerika. Ali khawatir karena ibunya datang ke sini sedang dalam keadaan sakit parah. Rian menjawab kalau Ali tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Everything's gonna be fine, dude. Setelah itu mereka pergi ke kampus. What do you mean you haven't seen it? No, what is a startler? Ternyata Ali dan Rian tergabung dalam olahraga gulat yang ada di universitasnya. Saat akan pemanasan, si pelatih mengatakan kepada Ali kalau ia sebenarnya tidak suka terhadap murid beasiswa seperti Ali. Dan untuk itu si pelatih meminta Ali membuktikan kemampuannya sebelum Ali benar-benar dikeluarkan dari daftar keanggotaan tim gulat. Yes, coach. Siang harinya Ali diantar oleh teman pamannya dulu menuju bandara untuk menjemput kedua orang tua Ali. Teman pamannya itu bernama Pasha. Di sini Pasha bertanya tentang pacar Ali yang dulu. Ali menjawab kalau ia sudah putus karena pacarnya berkuliah di tempat yang jauh. Whatever happened to your girlfriend? She moved away. Sesampainya di bandara, Ali harap-harap cemas menunggu kedatangan kedua orang tuanya. Hingga sampai Ali dihampiri oleh pilot. Si pilot menceritakan kalau saat kedua orang tua Ali hendak berangkat, tiba-tiba mereka dihampiri oleh tentara yang langsung menangkap mereka berdua. Hal itu dikarenakan orang tua Ali ketahuan telah mengirim Ali ke Amerika di saat perang berkecamuk. Bahkan karena hal tersebut, ayah Ali harus dihabisi karena dianggap sebagai pengkhianat. Sementara ibunya kini ditahan oleh pihak pemerintah. Mrs. Jahani did not return to the flight. I don't know. Setelah menceritakan insiden tersebut, pilot itu memberikan koper milik kedua orang tua Ali. Di sini Ali tentu merasa sangat terpukul mendengar kabar tersebut. Apalagi saat ini kondisi ibunya sedang sakit parah. Setelah itu Ali dan Pasha pergi ke kantor imigrasi yang ada di Amerika. Maksud kedatangannya yaitu agar bisa memindahkan ibunya menjadi warga Amerika sehingga bisa langsung dibebaskan. Namun pelayan di sana mengatakan kalau pihaknya tidak bisa menolong Ali. But my mother's very sick. Sorry, like I said, there's nothing we can do to help. Kemudian Pasha mengajak Ali untuk bertemu dengan kenalannya yang mungkin bisa menyelamatkan ibu Ali yang sedang ditahan. Sesampainya di sana, Ali langsung menceritakan duduk permasalahannya. Orang yang akan mencoba menolong ibu Ali tersebut bernama Tuan V. Di sini Tuan V mengatakan kalau ia mungkin bisa menolong ibu Ali serta membuat ibu Ali menjadi warga resmi Amerika. Namun untuk itu Ali harus memberikan uang sejumlah $30.000. Tuan V menjelaskan kalau uang tersebut tak lain untuk menyogok orang dalam yang ada di Iran. Sementara ia tidak sama sekali mengambil keuntungan dari uang tersebut. Ali yang mendengar hal itu tentu sangat kaget, mengingat ia tidak mempunyai uang sebanyak itu. Tuan V menjelaskan kalau Ali bisa membayar DP-nya dulu sebesar $15.000. I can sell the car and I have a little money in the bank. 15 to get started. Sesampainya Ali di kosan, ia menceritakan semua masalahnya kepada Rian, sahabat baiknya. He says he can help, but it's gonna cost so much money. Head cancer's just gonna... Tepat esok harinya, Ali mencoba mendaftar menjadi seorang kuli bangunan. Namun mandor di sana menolaknya karena ia tidak mau mempekerjakan orang asing. Pada akhirnya Ali terpaksa menjual perhiasan ibunya yang ada di koper. Ia juga bahkan menjual mobil kesayangannya.
Pada akhirnya semua uang hasil penjualan itu bisa terkumpul, namun tentunya uang itu masih kurang banyak untuk mencapai $30.000 seperti yang diinginkan Tuan V. Esok harinya saat berada di kampus, si pelatih menyuruh Ali melakukan latih tanding dengan orang songong di sana yang bernama Chad. Namun karena Chad terus mengatakan hal rasis, Ali terpancing dan langsung menghajarnya. Saat Ali dan Ryan hendak pulang, mereka kembali dihampiri oleh Chad. Chad masih tidak terima atas perlakuan Ali tadi dan kembali mengatakan hal rasis. Tak lama datang 3 orang cewek menghampiri mereka. Salah satu cewek itu bernama Heidi, ini orangnya. Ia mengatakan kepada Chad kalau mobil yang persnelengnya kecil biasanya tititnya juga kecil. Merasa malu, Chad pun langsung meninggalkan mereka. Ali lantas berterima kasih kepada Heidi karena telah membelanya. Ia bingung bagaimana cara membalas kebaikan Heidi. Di sini Heidi mengatakan kalau Ali bisa membalas kebaikannya dengan cara menemaninya berkencan pada hari Jumat. Ali yang saat ini sedang fokus mencari uang, ia tidak langsung mengiyahkan permintaan Heidi. Namun Ryan menyautnya dengan mengatakan kalau Ali pasti hadir. Well, we obviously owe you big time, so... Yes, girl. Setelah 3 cewek itu pergi, Ali mengatakan kepada Ryan kalau ia sekarang harus fokus mencari uang bukan berkencan dengan wanita. Di sini Ryan mempunyai solusi, yaitu Ali bisa memanfaatkan kehebatan bertarungnya untuk mencari uang dengan cara mengikuti tarung bebas. Malam harinya Ali dan Ryan pergi ke tempat pertarungan tersebut. Di sana Ryan mengenalkan Ali dengan si pengelola pertarungan bernama McClellan. Diketahui kalau Ryan dulunya sering ikut juga dalam pertarungan ini bersama pamannya. Namun sekarang Ryan memilih berhenti dan hanya fokus kuliah. Setelah itu mereka bertiga mengobrol dengan McClellan di dalam ruangan. Setelah McClellan mengetahui maksud tujuan Ali, ia pun langsung mengatakan kalau di pertarungan ini tidak ada aturan dan tidak ada wasit. Hanya kehebatan di dalam diri yang bisa membantunya. McClellan juga menjelaskan jika Ali bersedia ikut, ia akan membayar $300 dan jika memenangkan pertandingannya akan ditambah lagi $300. Semuanya menjadi $600 jika Ali memenangkan pertandingan. Namun di sini Ali yang masih ragu malah mengatakan hal yang menyinggung McClellan. Boys, get us full out of here, would you please? Saat itu juga Ali diusir dari tempat tersebut. Ali sempat meminta maaf namun McClellan tidak memperdulikannya. Saat hendak dibawa keluar, ada seorang petarung yang mengatakan hal rasis kepada Ali. Saat itu juga Ali marah dan menghajar orang tersebut. Melihat kehebatan Ali, akhirnya McClellan mau menerima Ali dan menyuruhnya kembali minggu depan untuk bertarung. Next Friday, your first fight. Singkat cerita, tibalah di hari Jumat yang mana ia berkencan dengan Heidi. Di sini Heidi mengajari Ali cara menggunakan sepatu roda. Nampaknya sekarang Heidi dan Ali saling memiliki rasa. Kemudian adegan berpindah kepada Ali yang akan melakukan pertarungan pertamanya. McClellan akan mengadukan Ali dengan salah satu petarungnya. He reckons Ali pajamas. Let's do this. Fight! Awalnya Ali sangat kewalahan karena ia baru pertama kali bertarung seperti itu. Namun dengan sedikit teknik gulatnya, Ali berhasil mengunci lawan lalu menghajar orang tersebut hingga Ali pun memenangkan pertandingan. Setelah selesai pertandingan, McClellan pun membayar gaji Ali sesuai kesepakatan awal. Kemudian McClellan menyuruh Ali menemui seseorang bernama Duke untuk mengobati lukanya. Di sini Duke mengatakan kalau Ali pasti seorang pegulat dan hal tersebut bagus untuk pondasi menjadi petarung hebat. Mendengar hal itu, Ali hanya diam dan mengabaikan perkataan dari Duke itu. Esok harinya saat di kampus, Ali selalu menemui Heidi hanya untuk sekedar mengobrol. Lalu ketika pulang kuliah, ia langsung ikut pertarungan bebas. Hal itu sebagai upaya untuk mengumpulkan pundi-pundi dolar. Di pertarungan ini lawannya cukup kuat. Ali dihajar habis-habisan sampai tersungkur.
Beruntung Ali bisa bangkit lalu mengalahkannya. Setelah pertarungan itu, Ali dibuat kaget karena yang akan melawan petarung McClellan selanjutnya adalah Ryan. Di sini Duke mengatakan kalau Ali tidak perlu khawatir karena Ryan bukan kali pertamanya bertarung di sini. Tidak terlalu kesulitan, Ryan akhirnya bisa mengalahkan musuhnya dengan cukup mudah. Setelah Ryan menyelesaikan pertarungannya, Ali bertanya kenapa Ryan kembali ikut bertarung padahal sebelumnya Ryan mengatakan kalau ia hanya ingin fokus kuliah. Ryan menjawab kalau ia hanya kangen suasana bertarung sekaligus ingin membantu Ali dalam mengumpulkan uang. You don't get to choose who helps you, alright? Saat Ali sedang diobati oleh Duke, di sini Duke kembali menceramahi Ali. Duke mengatakan kalau Ali masih banyak kekurangan dan kelemahan. Untuk itu Ali harus lebih giat lagi berlatih. Saat Ali dan Ryan pulang, Ali bertanya kepada Ryan siapa sebenarnya Duke. Karena Duke selalu menceramahinya dan sepertinya tahu banyak tentang cara bertarung. Ryan menjawab kalau Duke dulunya adalah seorang petarung tangguh. Namun tiba-tiba Duke terluka parah sampai kakinya pincang. I think my uncle actually fought him one time. Yeah, he's a sad bastard, huh? Esok paginya Ali selalu berlatih dengan Ryan. Sore harinya ia kencan dengan Heidi dan di malam harinya ia menjalani pertarungan. Setiap kali ia bertarung, Ali terus saja memenangkan pertandingan tersebut. Di suatu waktu, McClellan bertanya kepada Ali untuk apakah semua uang kemenangan itu. Ali pun menjawab kalau uang tersebut tak lain untuk membayar seseorang yang bisa membebaskan ibunya yang saat ini sedang ditahan. Ternyata percakapan itu juga didengar oleh Duke. So you're seeing if you're stuck, Mama? My mother, she's stuck in Iran. Not impressive. Setelah berhasil mengumpulkan $15.000, Ali pun langsung memberikannya kepada Tuan V sebagai DP. Ali juga sempat menitipkan surat untuk ibunya yang kini sedang sakit dan ditahan di Iran. Ketika surat itu sampai dan dibaca oleh si ibu, ternyata Ali berjanji kepada si ibu kalau ia akan segera membebaskannya. Kembali ke Ali yang saat itu sedang berada di kosannya. Tiba-tiba Ryan memberikan semua uang yang ia dapat dari pertarungan. Ali berusaha menolak uang tersebut namun Ryan tetap memaksanya karena ia sudah dianggap saudaranya sendiri. Nah, shut up. Thank you. You're welcome, man. Setelah itu Ali menemui Heidi di halaman kampus. Di sini Heidi ingin mengajak Ali untuk double date. Ali berkencan dengannya dan Ryan juga akan hadir bersama pacarnya. Tanpa pikir panjang, Ali pun mengiyahkan ajakan tersebut. And Ryan is gonna take Becky. I'll see you later. Okay. Malam harinya, Ali pun akan bertarung dengan salah satu petarung terbaik milik McClellan. Orang-orang menyebut petarung itu dengan julukan Tank karena badan dan tenaganya yang sangat kuat. Sebelum dimulai, Duke mengatakan kalau kelemahan Tank berada di bahu kanannya. He's always had problems with his right shoulder. Do with that what you will. You set? Tank? I'm wondering. Fight! Ketika bertarung, tendangan dan pukulan Ali tidak sama sekali berpengaruh kepada Tank. Alhasil Tank beberapa kali bisa menjatuhkan Ali dengan mudah. Hingga di suatu kesempatan, Ali berhasil membalikan keadaan dengan mematahkan bahu kanan Tank. Tak lama kemudian, Tank kembali bangkit lalu menyerang Ali. Namun kali ini, Ali berhasil membuat Tank pingsan. Setelah selesai pertandingan, Ali dan Ryan menghampiri McClellan. McClellan masih tidak percaya kalau Ali bisa menumbangkan Tank salah satu jagoannya. Di sini McClellan menawari Ali untuk melakukan pertarungan yang levelnya di atas pertarungan-pertarungan yang biasa Ali lakukan. McClellan juga menegaskan jika Ali bersedia dan memenangkannya, maka Ali akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Ryan yang sudah paham maksud McClellan langsung menyautnya dengan mengatakan kalau Ali tidak melakukan pertarungan seperti itu. Karena di sini Ryan sudah tahu kalau pertarungan yang dimaksud McClellan itu sangat-sangat berbahaya. Good luck.
Singkat cerita, tibalah di hari mereka akan melakukan kencan bersama. Saat sedang bersiap-siap, mereka kedatangan tamu. Ternyata tamu itu menyuruh Ali untuk keluar menemui Tuan V, yaitu orang yang akan menyelamatkan Ibu Ali. Ketika Ali bertemu dengan Tuan V mengatakan kalau sekarang Irak sedang menyerang habis-habisan negara Iran. Oleh sebab itu, Ali harus segera mengumpulkan semua uangnya. Tuan V takut kalau sampai Ali terlambat, maka si ibu tidak berhasil diselamatkan. Di sini Tuan V meminta Ali untuk segera melunasi sisanya dalam waktu 2 hari jika Ali ingin ibunya selamat. We must act now. If you get the money in the next few days. Tak pikir panjang, saat itu juga Ali bergegas menemui McClellan. Di sini Ali berniat menerima tawaran McClellan kemarin untuk bertarung di level yang lebih tinggi. McClellan menjelaskan kalau Ali ingin bertarung di sana, Ali harus membayar uang muka sebesar $7.500. Dan jika Ali memenangkan pertarungan itu, ia bisa mendapatkan 7 kali lipatnya. Ali yang sedang kepepet langsung menyetujuinya. Alright, take a seat. Setelah itu, Ali malah abok-abokan dengan McClellan. Di balik itu, Heidi merasa kecewa kepada Ali karena Ali tidak datang. Ia merasa kalau Ali telah membohonginya. Esok harinya saat Ryan pulang, ia melihat Ali sedang mabuk parah di dalam kamar. Saat Ali sadar, Ryan mengatakan kalau Heidi pasti sakit hati terhadap kelakuan Ali yang tidak menepati janjinya. Di sini Ali mengatakan kalau ia semalam pergi menemui McClellan untuk menerima pertarungan itu. Sontak Ryan kaget karena pertarungan tersebut sangatlah membahayakan. Ryan mencoba membujuk Ali untuk membatalkan pertarungan itu. Namun Ali bersikeras akan tetap melakukannya. What about Heidi? I need to vomit. Singkat waktu, Ali pun membawa semua uangnya yang tersisa untuk diberikan kepada McClellan sebagai uang muka pertandingan. Sebelum bertanding, Ali menemui Duke sambil bertanya apakah Duke mempunyai kata bijak untuk malam ini. Duke pun mengatakan kalau Ali sebenarnya dijebak oleh McClellan. Ali yang hanya dianggap sebagai keledai akan diadukan dengan singa. Tentu Ali akan kalah dalam pertarungan ini. Duke juga meminta Ali untuk membatalkan pertarungannya. Tak lama datang McClellan. Ia mengatakan kepada Ali kalau Duke hanyalah pria pemabuk yang tidak berguna sehingga Ali tidak perlu menghiraukan perkataannya. Di sini McClellan akan mengadukan Ali dengan juara kickboxing dan Muay Thai bernama Bas. Mengetahui hal itu, Ryan sempat mengatakan kepada Ali untuk menyudahi saja pertandingannya karena Ryan sudah tahu sepak terjang dari Bas. Namun Ali tetap akan melakukan pertandingan tersebut. Saat sedang bertarung, Ali sama sekali tidak bisa menahan serangan Bas. Karena level mereka sangat berbeda jauh, Ali dihajar habis-habisan. Hingga pertarungan tersebut dimenangkan mudah oleh Bas. Beruntung saat Ali akan dihabisi, Ryan masuk ke dalam untuk segera menarik Ali. Tak lama mereka dihampiri oleh McClellan. Tak pikir panjang, Ryan yang sudah menduga kalau McClellan menjebak Ali, ia pun langsung meninju McClellan. Sontak Ryan pun dihajar habis-habisan oleh anak buah McClellan. Melihat Ryan yang sudah sekarat, Duke masuk untuk menyelamatkan Ryan. Saat Ali tersadar, akhirnya ia menyesal karena apa yang dikatakan Duke adalah benar. Ia kemudian diberitahu oleh Duke kalau Ryan sekarang berada di rumah sakit. Saat itu juga Ali langsung menjenguk Ryan. Di sana Ali menyesali semua perbuatannya karena dari awal ia selalu mengabaikan apa yang dikatakan Ryan. Ketika hendak pulang, Ali tak sengaja bertemu dengan Heidi. Di sini Heidi semakin kecewa kepada Ali. Pertama, Ali telah membohonginya, ditambah Ali juga dianggap telah membuat Ryan berada di rumah sakit. Ali yang merasa semua usahanya menjadi sia-sia, sekarang ia bertekad untuk menghabisi McClellan dengan sebuah senapan. Sesampainya di sana, ia malah dihadang oleh Duke. Duke mengatakan jika Ali membunuh McClellan itu hanya akan membuat hidup Ali semakin berantakan. Setelah diberi beberapa kata bijak, akhirnya Ali mengurungkan niatnya tersebut. Setelah itu, Duke membawa Ali ke rumahnya. Esok harinya setelah Ali bangun, Duke menceritakan kalau dulunya ia adalah petarung handal yang tak pernah terkalahkan. Namun saat akan melakukan pertarungan besar, tiba-tiba Duke dihadang di parkiran oleh beberapa orang lalu kakinya diremukkan.
Duke menganggap kalau dalang dari kejahatan itu adalah McClellan, namun sayangnya Duke tidak pernah berhasil membuktikannya. But you gotta stand up, do the walking yourself. Setelah itu Ali menghampiri Duke di luar. Ali meminta Duke untuk melatihnya karena jalan satu-satunya adalah melakukan tanding ulang dengan Buzz. Yang jadi masalah di sini, Ali tidak mempunyai uang sepeser pun untuk membayar uang muka pertandingan. Duke menjawab kalau ia bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian Duke langsung mendatangi McClellan dan memintanya untuk melakukan tanding ulang antara Ali dengan Buzz. Di sini Duke memberikan uang tabungannya sebesar $10.000. Duke meminta McClellan untuk menggandakan uang itu menjadi 12 kali lipat jika Ali memenangkan pertandingannya. Merasa Ali tidak akan mampu mengalahkan Buzz, McClellan pun langsung mengiyakannya. Di balik itu, Ali menghubungi Tuan V untuk menanyakan kabar ibunya. Ia sangat khawatir karena Ali tidak bisa membayar sisa uangnya dalam waktu dekat. Beruntung Tuan V sudah mendapat kabar kalau keadaan di Iran kini membaik dan ibu Ali dalam keadaan aman. I got your mother to a safe place for now. Ali? Setelah itu Ali pun berlatih setiap hari dengan Duke. Di sini Duke mengajari Ali cara mengunci lawan mengingat Ali sudah paham beberapa teknik gulat. Setelah berlatih setiap hari dengan keras, pada malamnya Ali bertanya dari mana Duke bisa memiliki uang $10.000. Duke mengatakan kalau uang itu adalah uang yang ia kumpulkan ketika masih menjadi petarung. Sebenarnya uang itu untuk biaya kuliah anaknya, namun kini anaknya telah meninggal akibat kecelakaan. I got that money from my son's college fund. He wasn't there anymore. Esok harinya Ali menemui Ryan yang kini telah sadar dari komanya. Di sini Ali pun meminta maaf lalu menceritakan kalau ia akan bertanding ulang dengan Buzz. Sekarang Ali yakin kalau ia bisa mengalahkan Buzz. Sebagai teman yang baik, Ryan pun akhirnya mendukung keputusan Ali. He's actually very good at fighting. Oh, it's kind of cool, actually. Setelah itu Ali menemui Heidi untuk meminta maaf. Namun ternyata Heidi sudah memaafkan Ali setelah ia tahu kalau semua yang Ali lakukan tak lain untuk menyelamatkan ibunya. Heidi juga sekarang mendukung Ali untuk bisa mengalahkan Buzz. Do it. Go out there and kick his ass. Singkat cerita, pertarungan Ali dan Buzz pun akan dimulai. Terlihat Ryan dan Heidi yang juga ikut mendukung Ali. Di awal pertarungan, Ali sudah bisa menyerang Buzz. Namun di ronde berikutnya, Ali lah yang dihajar habis-habisan oleh Buzz sampai Ali tersungkur. Namun di saat itu, Ali mengingat kembali ibunya. Di bayangan Ali, si ibu terus meminta Ali untuk bangkit. Akhirnya Ali berhasil bangkit lalu menghajar Buzz. Hingga pada akhirnya Buzz berhasil dikalahkan oleh Ali melalui kuncian yang diajarkan oleh Duke. You did it, son. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Ali dan Pasha yang sedang menunggu kedatangan ibu Ali. Hingga pada akhirnya Ali bisa bertemu dengan ibunya. Di akhir film diperlihatkan Ali dan Heidi, Ryan dan pacarnya sedang berkumpul bersama Tuan V dan ibunya Ali. Mereka kini hidup damai di Amerika. Sementara Duke dikabarkan sudah menjadi kaya raya. Kemudian film pun tamat. Bagaimana menurut kalian? Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan ataupun ada kata yang menyinggung. Salam Bray Movie.